saya ingin satu ronde lagi nih membahas tentang menghilangkan najis dan istinja untuk penutup ya. Setengah halaman lagi kok. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Wa mata asabatin najasah ba'da badanika aw thiyabaka aw musallaka faghsilhu anha. Ya, bil hatti wal qarsi min damil haidi. Apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu atau tempat sholatmu terkena najis, hendaklah dibasuh dengan menggosok dan menghilangkan najis itu, ya, terutama menggosok, ya, kalau misalnya dia setelah keluar darah haid, nah, digosok itu, digosok dan dipastikan tidak ada lagi bekasnya, warna, baunya, ya, rasanya, ya, tapi rasa sih nggak perlu dirasain juga ya, rasanya asam, kelat atau apa nggak perlu ya. Nah, kemudian hatta tuzila au safaha au min launin warihin wa ta'min bil ma'it tahur, sampai hilang rupanya, rasanya, ya, ya, dengan membersihkannya dengan air yang suci tentunya. Jadi 3 kategorinya kalau misalnya menghilangkan najis itu, misalnya darah, ya, atau kotoran hewan atau apapun lah. Kalau kita terkena najis baik badan maupun pakaian, maka yakinkan 3 kategori ini hilang. Bau, warna, dan rasa. Jangan sampai ada rasa yang tertinggal. Weh, ya. Itu. Jadi baunya bisa kita endus lah gitu ya. Warna bisa kita lihat. Rasa ini nih yang paling berat ini. Tapi najis juga nggak perlu dirasain lah. Dengan kita mengendus baunya atau melihat warnanya saja kita udah tahu ya bahwa ini najis, sudah dikatakan bersih ya dari badan atau pakaian atau belum. Baik. Kemudian wa yu'fa baqa'u athariha min ahadi awsafiha, dan tidak mengapa tertinggal bekas salah satu sifat najis itu. Misalnya gini teman-teman, kemarin kan kita kurban tuh, ya. Nah, kita jadi panitia kurban nih. Kemudian terpercik darah misalnya. Kemudian udah bersihin. Ya udah dibersihin, udah hilang bau dan ini, tapi masih ada bekas-bekasnya misalnya. Tapi udah dibersihin nih, udah ini sesuai dengan syariat lah gitu. Ya, ilmunya udah ilmu fikihnya udah bersih gitu. Tapi masih ada ya membekas gitu ya, karena nggak bisa terangkat, maka itu sudah dimaafkan. Boleh dibawa sholat itu. Kemudian wandoh baulal gulami malam yat'am, ya, untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang masih kecil belum memakan apa-apa, caranya adalah dipercikin saja. Ini laki-laki. Kalau perempuan langsung najisnya pertengahan. Kalau laki-laki itu najis ringan, caranya dipercikin aja. Tapi syaratnya anak itu, bayi laki-laki itu belum makan apa-apa kecuali air ASI ibunya saja. Ya. Oke. Min lubabi kalbin sab'a marrat. Kalau kena air liur anjing atau kena kotoran anjing, maka basuhlah ya, 7 kali. Ihdahunna biturabi at-tahir. Salah satunya dengan tanah atau boleh dengan teman-teman para pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, baik. Jadi itu kalau kotoran anjing atau kena air liur anjing, ya, maka dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau boleh juga digunakan dengan sabun atau ya benda-benda yang lain yang dianggap atau yang diyakini kesuciannya. Terakhir istinja. Wastanji bil ma'i, hendaklah beristinja dengan air. Au bisalasati ahjarin, atau 3 batu. Air nggak ada, maka ambil 3 batu. Tapi bukan batu bata ya, apalagi batu cincin. Ya, istinjanya dengan 3 batu yang suci tentunya ya. Yang batu yang kesat juga ya, suci dan bersih. Diyakini untuk bisa ya beristinja.
Kemudian au nahwihima atau selain daripada itu, ghairi azmin au raji'in, yang bukan tulang kotoran. Selain daripada itu apa? Misalnya daun boleh, tapi bukan daun sayur, bukan daun tanam-tanaman yang dimakan buahnya. Paham itu ya? Jadi dedaunan boleh. Misalnya kita musafir nih, nggak ada air. Kalau tanah kayaknya nggak mungkin juga nih, istinja pakai tanah ya kan. Batu nggak ada, yang ada daun situ, ambil daun itu. Tapi hati-hati, jangan daun yang bikin gatel, berbahaya nanti. Ah, 3 batu atau daun, atau itu kan salah satu berarti ya, atau daun. Oke teman-teman, karena ini udah terlalu panjang penjelasannya, saya khawatir nanti teman-teman tidak fokus lagi. Saya ingin kita lanjutkan dengan diskusi kalau misalnya masih ada waktu, karena waktu yang disediakan memang sudah habis. Sekarang sudah menunjukkan 2:30 kurang 5 menit. Demikian, terima kasih. Mari kita buka sesi tanya jawab. Ya, jika ada imawan dan imawati yang ingin bertanya mengenai hal ini, silakan ditanyakan. Barangkali ada yang saya terlewat, saya lupa, mungkin bisa kita diskusikan di sini. Demikian, terima kasih saya ucapkan ya atas partisipasinya, dan mohon maaf jika ada yang salah. Sebelum saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.